Halo gengs, Wilujeng Sumping dan selamat datang di channel Babah Movie, channel yang membahas seputar alur cerita film. Perkenalkan, saya Babah sebagai host dan tuan rumah dari channel sederhana ini. Mohon maaf jika banyak kehilapan, enjoy dan selamat menyaksikan. Film dibuka di sebuah minimarket 24 jam. 4 orang pemuda tenaga gawe masuk, makan makanan, tapi tidak bayar. Si penjaga minimarket menegur, namun para pemuda ini malah berniat merampok minimarket dengan bermodalkan pisau. Si penjaga yang ketakutan langsung membuka mesin kasir. Bahkan para pemuda ini protes karena uangnya sangat sedikit. Mereka meminta si penjaga membuka berangkas yang ada di belakang. Tapi si penjaga mengaku tidak tahu passwordnya. Datanglah si teteh jutek untuk berbelanja, dan dengan santai dia meminta uang kembalian. Karena uangnya telah dirampas, si teteh ini dengan santai mengambil uang dari tas para perampok. Loh, wanianan si teteh eta euy, teu sieun di eo gitu. Empat pemuda ini bebek beler, dan inilah saya persembahkan balerina. Di tempat lain sedang diadakan pertunjukan balet. Seorang penari terlihat pucat dan cemas dan terus memaksakan untuk tampil. Kakinya terpeleset dan dia jatuh. Si teteh jagoan di supermarket bernama Okju. Saat tengah malam, dia mendapat telepon dari sahabat baiknya, balerina. Balerina adalah sebutan untuk penari balet yang tadi jatuh. Si balerina mengatakan kepada Okju kalau sekarang dia ingin bercerita sesuatu yang sangat penting. Okju mengiyakan dan langsung pergi ke rumah balerina dengan memakai motor sportnya. Okju mampir dulu ke sebuah minimarket untuk membeli minuman dan cemilan. Okju pun sampai di apartemen balerina. Beberapa kali dia menekan bel tapi tak ada jawaban. Okju yang hafal password kunci pintu balerina terpaksa harus membuka pintu. Okju mulai masuk ke apartemen balerina dan memanggil temannya, tapi tak ada suara. Okju memeriksa kamar utama dan melihat kotak yang dibungkus pita. Ada sepatu dan surat untuknya. Okju sangat kaget membaca isinya. Ternyata balerina menulis, "Tolong balaskan dendamku." Okju panik dan mulai mencari, bahkan menelpon. HP balerina berbunyi yang ternyata ada di kamar mandi. Saat dilihat, ternyata balerina telah tewas. Dia bundir di kamar mandi. Meski si teteh Okju ini jutek, tapi dan akan lagi awewe antu. Hatinya mah lemah. Di luar, Okju mulai membayangkan kenangan manis ketika dia bertemu kembali dengan balerina. Dulunya, balerina masih bekerja part-time di toko kue. Okju memilih kue untuk ulang tahun. Balerina bertanya, "Kue untuk siapa?" Karena balerina akan membungkuskannya dengan pita dengan gaya yang berbeda, tergantung orang yang menerima. Okju menjawab, kue itu untuk dirinya karena hari ini adalah ulang tahunnya. Si balerina mengingatkan kepada Okju kalau ternyata dia adalah temannya di SMP dulu. Okju baru ingat dengan temannya itu. Mereka berdua pun berbincang, dan Okju mengaku kalau dia bekerja di perusahaan luar negeri dan sering berada di Afrika dan Arab. Dan kebetulan sekarang Okju pulang ke Korea. Temannya ini bernama Minhee, dia penari balet, maka disebut balerina. Kembali ke masa sekarang, satu-satunya petunjuk adalah sebuah nama, Ship Choi _1004. Okju bergegas memacu motornya dengan kencang dan mulai mencari siapa itu Ship Choi. Yang ada di pencarian hanyalah foto-foto makanan.
Okju menemukan Instagramnya. Okju beranggapan jika dia adalah seorang chef yang menjual makanannya secara online. Okju pun mencoba menulis pesan dan memesan makanan. Akhirnya, setelah beberapa jam pesannya dibalas. Namun anehnya, dia hanya menerima bayaran dengan Bitcoin saja. Dan dia bertanya, berapa kotak kecap asin? Ya, mungkin itu semacam kode. Setelah Okju menjawab, si chef langsung offline lagi. Sekarang Okju hanya bisa menunggu. Lagi-lagi dia teringat kenangan dengan Minhee. Ternyata Okju adalah gadis yang sudah lama kesepian karena tak pernah punya teman, apa-apa sendiri, modologis sendiri jika nama. Sejak kenal Minhee, Okju merasa hidup normal. Mereka berdua selalu berbagi kesedihan dan kebahagiaan. Okju adalah orang yang sangat dingin dan merasa pekerjaannya membuatnya kehilangan emosi. Akhirnya dia merasa hidup kembali setelah bersahabat dengan Minhee. Okju yang memegang HP Minhee mendapat panggilan dari nomor yang tak terdaftar. Okju mengangkatnya. Orang yang di seberang sepertinya belum tahu bahwa Minhee telah meninggal. Dia meminta Minhee untuk datang ke jembatan Jamsu jam 2 subuh. Jika dia tak datang, maka semua yang mereka lakukan akan tersebar di internet. Okju langsung pergi ke jembatan dan melihat sebuah mobil mewah berhenti. Seorang pria gondrong turun dan ada beberapa orang yang menunggunya dan mengambil bungkusan darinya. Semua itu diamati oleh Okju. Salah satu orang yang membawa bungkusan membuang makanannya, lalu mengambil 2 botol kecil di balik makanan. Okju mulai menyadari kalau pria itu berjualan narkoboy. HP Minhee kembali berdering. Okju pun memastikan si pria gondrong inilah yang menelpon. Si pria pergi dengan mobilnya dan Okju segera mengikutinya. Dari jalanan kota yang ramai, mobil itu mengarah keluar kota dan memasuki area yang sunyi. Okju sudah tahu di mana orang yang dicurigainya itu tinggal. Dia melihat banyak mobil mewah yang terparkir di luar. Saat pagi hari, si gondrong yang mencurigakan bernama Choi. Dan Choi pergi dengan mobil mewahnya melewati jalanan yang sepi. Ternyata si Okju sudah menunggu di luar di area itu. Si Okju yang memiliki peralatan yang lengkap, dia menjebol kunci itu dengan sangat mudah. Yang pertama Okju lakukan adalah memasang alat penyadap. Setelah selesai, Okju mulai menjelajahi rumah itu dan mencoba mencari petunjuk. Dan di sebuah lemari, Okju menemukan hal yang tak terduga. Si Choi ternyata maniak yang memiliki kelainan. Dan di setiap flashdisk ada label nama wanita. Lalu Okju menemukan flashdisk yang bertuliskan balerina. Lantas Okju melihat isinya dan itu sangat di luar dugaan. Temannya disiksa dan dilecehkan secara kejam. Hati Okju benar-benar terluka. Di malam ketika Minhee tampil, itu adalah pertunjukan yang sangat penting bagi karirnya. Tapi Minhee sangat trauma dan terus dibayangi dengan wajah jahat si Choi. Okju sangat terluka dan marah. Dia berteriak sangat kesal. Okju merasa menyesal karena dia berpikir kalau dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya di luar negeri, sampai-sampai dia tak bisa menghubungi Minhee. Sekarang semua percakapan di rumah Choi sudah disadap. Okju sabar menunggu sampai akhirnya dia mendengar percakapan penting. Choi bicara dengan temannya. Mereka akan mencari mangsa baru besok di klub malam. Okju mendapatkan informasi. Dia kembali ke rumah Minhee dan mencoba mencari baju apa yang akan dipakai untuk besok. Okju datang ke klub malam bernama Heaven. Mengamati situasi, Okju menemukan targetnya. Namun saat dia melihat ke atas lagi, pria itu sudah menghilang. Okju pun naik ke atas dan mencari. Dan tiba-tiba targetnya menyapa. Si Choi menggunakan modus kayak si ganteng yang lagi nonton ini. Pura-pura salah orang padahal mah mau ngecengin.
Si Choi meminta maaf karena salah orang. Saat Choi akan pergi, Okju menawarkan untuk mentraktirnya minum. Dengan begitu, Choi langsung membawa Okju buat ya gitulah. Si Choi bilang kalau dia akan membawa Okju ke hotel bintang 7 puyer sakit kepala. Hotel itu memang tersembunyi di tengah hutan. Okju merasa ada yang aneh dengan hotel itu. Penjaganya sangat mencurigakan yang seolah sudah mengenal Choi. Mereka pun masuk ke kamar. Okju masih berusaha tetap tersenyum dan bertingkah polos. Ini adalah kamar yang dilihatnya di rekaman Minhee. Choi berkata dia akan mandi dulu dan akan membuatkan minuman untuk Okju, dan pasti bakalan dicampur obat bius. Si Choi yang seorang maniak memakai alat tempur dan topeng. Okju yang pingsan dipindahkan ke tempat tidur. Choi sangat senang karena mendapatkan mangsa yang begitu mudah dan mulai merekam. Okju hanya pura-pura pingsan. Okju yang memegang pisau dari balik bantal menyerang si Choi, namun si Choi masih bisa menahannya. Okju berhasil melukai dan merusak wajah si Choi. Choi kesakitan dan saat itulah penjaga masuk dan mulai menembak. Okju melarikan diri keluar. Bahunya terluka karena peluru. Satu pria sudah siap dengan gergaji mesin. Dia menyerang, namun sial. Tiba-tiba seorang gadis membuka pintu dan menahan si pria gergaji. Mereka berdua pun melarikan diri dengan mobil milik Choi. Choi segera dioperasi dan diobati. Saat dia sadar, dia sudah dikelilingi oleh orang-orang. Inilah sindikat yang sebenarnya. Choi hanyalah bawahan yang dipercaya bos bernama Joe. Joe terlihat seperti pengusaha biasa, namun sebenarnya dia adalah pemimpin kelompok dari penjualan wanita dan narkoboy terbesar di Korea. Joe yang marah memaksa Choi untuk bangun karena Choi sudah bertindak sesukanya dan memakai fasilitas hotel sesuka hati. Padahal ternyata itu digunakan untuk mengurung para tawanan. Sekarang dia terluka dan membuat keributan di hotel. Apalagi satu cewek tawanan kabur. Choi meminta maaf dan berjanji akan membereskan secepatnya. Si Choi diberi pelajaran oleh bos Joe dan diberi jangka waktu 3 hari untuk membawakan gadis yang kabur. Gadis yang kabur ini mengaku bernama Sehee. Okju membawanya ke kedai makan untuk menyatu. Sehee tak tahu sudah berapa lama dia disekap di sana. Sehee dijebak, diculik, dan dijadikan budak. Banyak gadis-gadis sepertinya yang ditawan di sana. Kamar di hotel itu bagaikan penjara. Jika para gadis berontak, maka foto dan video mereka akan disebar di internet. Tapi Sehee berharap suatu hari akan ada orang yang menolongnya. Si Choi masuk ke sebuah apotek yang tampak biasa dari luar. Ternyata disinilah tempat meracik narkoboy produksi bos Joe. Orang ini bernama Myung-sik. Dia menertawakan Choi yang kalah sama cewek. Choi ingin Myung-sik membantunya. Dia ingin wajah dan mobil Lamborghini-nya itu kembali. Jika dia bisa menemukan gadis itu, dia akan memberinya 100 juta won. Choi memberi waktu kepada Myung-sik 2 hari saja. Myung-sik sanggup karena dia punya detektif untuk melacak mobil Choi. Di sini terungkap apa profesi Okju yang sebenarnya. Orang di sini berlatih menembak.
dilatih oleh seorang instruktur wanita bernama Moon Young. Ini adalah agensi para tentara bayaran yang dimiliki swasta, sebuah firma internasional, dan Ok-ju dulunya adalah salah satu rekrutan dan lulusan terbaik di perusahaan ini. Ok-ju meminta tolong kepada Moon Young. Ok-ju ingin peralatan dan senjata yang ilegal, dan Ok-ju menceritakan temannya si balerina meninggal 3 hari yang lalu dan dia akan balas dendam. Di sebuah tempat yang jauh kaditu-kadil, Ok-ju dan Se-hee menunggu sesuatu. Tak lama, sebuah mobil pick-up kecil dengan bak di belakang datang. Pemiliknya adalah pasangan kakek dan nenek. Kedua orang ini adalah dealer senjata. Ok-ju memberikan uang dan si kakek mengajaknya ke belakang dan menunjukkan koleksi senjatanya. Senjata-senjata itu terlihat tua dan banyak mekanik yang tak berfungsi. Si abah menyuruh Ok-ju untuk membersihkan agar berfungsi normal kembali. Ok-ju memilih beberapa senjata. Si nenek bertanya, "Buat apa, Neng?" Ok-ju pun menjawab. 사냥 비슷한 거야. Seperti sudah tahu, si nenek ini menunjukkan senjata yang paling keren. Myung-sik pun menelpon detektif kenalannya untuk melacak mobil Lamborghini milik Choi dan menyebutkan nomor platnya. Ok-ju pun terpaksa membersihkan dan memperbaiki senjata yang dibelinya kemarin. Se-hee meminta Ok-ju untuk segera bertindak, karena kalau terlalu lama, geng itu pasti menemukan mereka. Ok-ju menjawab, dia akan menunggu waktu yang tepat dan menyuruh Se-hee untuk tidur saja. Ok-ju meninggalkan rumah dan berbelanja di minimarket dekat rumahnya. Saat dia kembali ke rumah, dia tak menemukan Se-hee. Ternyata orang-orang itu sudah berhasil melacak mobilnya, dan Ok-ju diserang. Untunglah, Ok-ju bisa melarikan diri. Di sebuah tempat yang luas, inilah markas Bos Jo, dan disinilah mereka melatih para gadis dan menjualnya. Di sini juga merupakan produksi tanaman narkoboy. Bos Jo masih marah kepada Choi karena hanya berhasil menangkap Se-hee. Bos Jo menyuruh Choi untuk mengurus secepatnya dan memerintahkan supaya Se-hee dibunuh saja karena sudah tahu terlalu banyak rahasia mereka. Se-hee disiksa kuduaan. Dia diminta menunjukkan di mana gadis yang lari bersamanya. Tapi Se-hee tak bisa menjawab karena dia benar-benar tak tahu, dan Choi kembali menyiksa Se-hee. Petunjuk satu-satunya Ok-ju adalah hotel di tengah hutan. Penjaga hotel mendengar bel ada tamu yang datang. Dia keluar karena terdengar bunyi tembakan. Pria yang satu lagi melihat CCTV. Temannya sudah berbaring di lantai. Dia membawa senjatanya, namun dia sudah ditodong pistol oleh si Ok-ju dan menanyakan di mana markas mereka. Setelah mendapat jawaban, dan akhirnya Ok-ju mendapatkan lokasi markas para gangster. Dia sudah bersiap dengan senjatanya dan masuk ke markas itu. Hari itu sudah menjelang tengah malam. Dan Ok-ju memasuki lift dengan santai. Para gangster ini bertanya, "Hari ini teh saha?" Saat lift sampai di tujuan, semua orang di lift sudah tewas. Inilah kebun narkoboy. Semua orang sibuk memanen dan memproduksi. Ok-ju dengan santai melangkah di tengah ruangan. Semua orang melihatnya. Ok-ju bertanya di mana gadis dengan baju SMA dan mengacungkan pistolnya. Dia tak akan mengusik tempat ini jika ada orang yang menjawab. Akhirnya Bos Jo keluar. Bos Jo mengajak Ok-ju untuk bicara baik-baik, tapi tak ada negosiasi. Bos Jo tewas seketika. Kembali Ok-ju bertanya, dia akan menembak satu orang lagi yang terlihat seperti atasan. Tapi pistolnya macet. Maka semua gangster ini langsung menyerbu dan mengejarnya. Tapi Ok-ju masih memiliki senjata cadangan dan berhasil menghabisi para gangster.
Satu orang yang tersisa adalah wakil bosnya. Dan Okyu bertanya, di mana si bajingan gondrong? Orang ini pun menjawab, tapi dia tetap disiksa dan dihabisi. Myung-sik datang menuju aula. Tiba-tiba, dia melihat sosok wanita berjalan dalam kegelapan. Okyu pun melihat Sehee ada di bak mobil. Okyu memeriksanya dan menangis melihat keadaan Sehee. Sehee pasti merasa tersiksa. Secara diam-diam, Myung-sik menyerang, dan tiba-tiba Okyu ditembak oleh Choi. Myung-sik malah menyinggung uang kepada Choi. Karena gadis ini datang sendiri, dia harus mentransfer 100 juta bagiannya, tapi dia malah dihabisi oleh si Choi. Choi pun memeriksa, namun Okyu sudah menghilang, dan Sehee yang tiba-tiba sadar menembakkan pistol yang terjatuh. Tapi sayang, tak ada yang mengenai Choi. Untunglah Okju membawa pistol cadangan. Mereka membawa Choi ke pantai. Okju sudah punya rencana untuk menghabisi si Choi. Dia mengeluarkan alat pembakar yang dibelinya. Barulah, sekarang Choi merasa putus asa. Dia menangis. Siapa Okju sebenarnya? 나야, 발레리나. Choi langsung mengerti. Dia meminta maaf. Dia akan bertaubat selamanya dan akan menyerahkan diri ke polisi dan akan membayar ganti rugi. Namun Okju tak memberi ampun. Di akhir hayatnya, Choi kehabisan harapan dan tertawa gila serta memaki-maki Okju. Okju pun membalas dengan semburan api. Sebagai penonton, si Babah pun ikut senang karena si Choi mati mengenaskan. Okju menangis sedih. Titipan balas dendam dari temannya Min-hee telah selesai. Okju kembali ke rumah Choi dan mengambil semua flash disk. Dia akan memusnahkannya. Lalu dia melihat buku catatan. Dia melihat daftar nama orang-orang yang memakai jasa yang ditawarkan oleh Choi. Sepertinya Okju akan memburu semua orang. Namun filmnya kabur selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun.